Apresiasi seni sastra. Hakikat apresiasi sastra. Tahukah Anda apa itu apresiasi? Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti penghargaan, penilaian atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Pengertian-pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi mengauli karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai mengauli karya sastra dimaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca dan menyimak pembaca atau performansi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami karena dalam apresiasi, pembaca mengarahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dalam merespon unsur-unsur estetik karya sastra. Realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia khayali yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermunculan. Seperti dikemukakan Rusiana, apresiasi menimbulkan adalah kegairahan dan kenikmatan pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya. Apresiasi disebut kegiatan menilai karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan bahwa kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritis karya sastra, baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan mengauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Tingkatan apresiasi sastra. Tingkatan simpati. Tingkatan simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seseorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca
atau menyimak karya sastra tersebut. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi karya sastra. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, sebagaimana ketika membaca karya sastra. Pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkatan apresiasi yang didominasi oleh pergaulan emosi. Pembaca seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagaimana seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian terhadap dalam karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau turut merasakan isi karya sastra, tetapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa rasa mengurai atau menceramahi. Pendekatan apresiasi sastra dimaksud prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini berlandasan pada pandangan, yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk yang tidak mengandung ketaksaan makna. Kalimat-kalimat atau baris-baris dalam suatu ciptaan sastra mengalami pelepasan atau dikembalikan kepada bentuk aslinya. Pengubahan suatu cipta sastra yang semula simbolik eliptis menjadi suatu bentuk kebahasan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh seseorang, pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan atau dapat dinikmati
isi karya sastra maupun gagasan-gagasan yang ditemukan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca? Bagaimanakah cara pengarang menampilkan keindahan itu? Bagaimana pembaca dapat menemukan keindahan itu dan berapa banyak keindahan yang ditemukan? Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa karya sastra terbentuk atas elemen-elemen tertentu. Setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan yang lain dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai pengantar tidur atau mengisi waktu luang. Karya sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat atau ungkapan bijaksana yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Pembaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang suatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan anak-anak mereka. Seorang penceramah dapat menggunakan sastra sebagai salingan ceramahnya. Singkat kata, mengkerabi sastra banyak manfaatnya untuk manusia. Moody dan Lacy seperti dikutip Wardani mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra. Yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa, menambahkan pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat, agama, kebudayaan. Kemudian, membantu mengembangkan pribadi, membantu membentuk watak, memberi kenyamanan, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Hook mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberi manfaat personal bagi pembacanya seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Apresiasi sastra juga memiliki manfaat edukatif seperti membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Aminuddin dalam bukunya
memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca. Yang pertama, dapat dijadikan pengisi waktu luang. Yang kedua, pemberian atau pemerolehan hiburan. Ketiga, untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, media pengembang dan pemerkaya pemandangan kehidupan. Serta yang kelima, memberikan pengetahuan nilai sosio-kultural dari zaman atau masa karya sastra dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian pembaca.